Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Aibda Arifin Setioko Esos selaku narasumber dari Polres Sumbawa Besar. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sumbawa Besar yang diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bagian Manajemen Mutu Ibu Minarti SPDI. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sumbawa Besar serta seluruh siswa-siswi SMK Negeri 1 yang kami banggakan. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di Aula Mata Jitu di SMK Negeri 1 Sumbawa dalam keadaan sehat walafiat dalam workshop pencegahan kekerasan seksual di kalangan peserta didik SMK Negeri 1 Sumbawa Besar. Selanjutnya perkenankanlah saya untuk menyampaikan susunan acara untuk hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dan pengarahan dari Wakil Kepala Sekolah Bagian Manajemen Mutu, kemudian pembacaan doa, penutup, dan penyampaian materi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara workshop pencegahan kekerasan seksual di kalangan peserta didik SMK Negeri 1 Sumbawa Besar dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua adalah sambutan dari Wakil Kepala Sekolah Bagian Manajemen Mutu Ibu Minarti SPDI. Kepada beliau dipersilakan. Mohon maaf, saya izin buka masker, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul dan bersama-sama di ruang aula Mata Jitu SMK Negeri 1 Sumbawa ini yang merupakan hari kedua dari kegiatan kita di pagi hari ini. Baiklah anak-anak yang kami banggakan dan kami cintai, yang kami hormati, Bapak Aibda Arifin dari Polres Sumbawa, Pak, selamat datang di sekolah kami. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Negeri 1 Sumbawa Besar. Mungkin pada kesempatan ini saya tidak terlalu panjang lebar atau terlalu banyak berbicara di sini, Pak Arifin, ya, karena nanti akan dikembangkan atau akan lebih banyak nanti berinteraksi dengan Bapak Aibda Arifin di sini, anak-anak, ya. Untuk kelanjutan dari kegiatan kita yang merupakan hari yang kedua ini merupakan siswanya berbeda, Bu Indria, berbeda, dan tentunya materinya juga mungkin berbeda pula yang kalian akan dapatkan di sini, tidak seperti teman kalian yang kemarin. Tetapi pada intinya di sini adalah tujuan dari workshop kegiatan perundungan pelecehan seksual di sekolah, ya. Di sini mungkin kalian juga bisa berpikir apa itu namanya pelecehan seksual di sekolah, terutama di sini, ya. Mungkin sedikit aja saya jelaskan secara gamblangnya saja, garis besarnya saja di sini. Contohnya, umpamanya kalian mengatakan ke teman kalian, umpamanya yang badannya besar mungkin di sini, ya. Terus maaf Bu Maria,
langsung Bu Marianya di sini tertawa anak ya, karena beliaunya juga badannya Ustaz. Bukan berarti saya menyinggung beliau, tidak ya. Ini salah satu contoh yang dilarang, tidak boleh kita ucapkan, apalagi di dalam dunia pendidikan seperti sekolah. Karena kita di sekolah itu dididik untuk bersikap dan berkarakter baik. Yang jelek-jelek itu tidak boleh di sini. Nah, contohnya tadi saya mengatakan pelecehan seksual itu bukan berarti namanya seks, kalian sudah ngerti kan ya? Saya yakin sudah ya. Nggak usah malu-malu anaknya, kita harus terbuka biar kita harus saling kita tahu permasalahan kalian itu di mana. Nah, di sini seperti contohnya kalau kalian melihat teman kalian yang agak besar badannya atau ini Bu Indri, bokongnya ya, kalian mengatakan aduh bokongnya besar sekali, pokoknya seperti itu tidak boleh anak ya. Mulai sekarang tolong kalian mengkeep hal-hal seperti itu, tidak boleh, walaupun hanya sekedar untuk sekedar main atau bercanda. Kalaupun iya, di situ umpamanya kalian bercanda keceplosan di situ. Biasanya anak-anak Pak di sini kan anak-anak kan sadar Pak ya, dengan teman gitu loh, karena kebiasaan mungkin di rumah dengan adik atau kakak atau ibu segala itu pun tidak boleh sebenarnya kebawa terus ke sekolah. Jadi hal-hal seperti itu mohon kalian hindari. Sudah paham ya anak ya? Kalian sebagai contoh nanti ini kan sebagai contoh ke teman-teman kalian, sebagai agen perubahan. Saya kira agen itu agen bis saja yang ada Bu Bapak Ibu, ternyata agen untuk siswa juga ada ya, agen perubahan. Berarti namanya agen perubahan berarti kita harus ada perubahan dengan cara memberi contoh yang baik ke teman-teman kalian, teman sebaya di sekolah ya, teman-teman kalian di kelas maupun kelas lain ya, pada umumnya ya. Kalaupun kalian Bu, ini kalau kami sudah biasa, kebiasaan yang seperti itu mulai sekarang tolong kalian keep aja untuk diri sendiri saja, diam aja. Kalaupun ada karena kebiasaan tadi, namanya kebiasaan lama-lama kan jadi terbentuk budaya atau karakter. Kalau sudah seperti itu sulit kita rubah. Seperti contohnya kalau kalian pernah mendengar tetangga atau orang tua kalian kalau kesal dengan kalian mengeluarkan kata-kata yang tak sepantasnya kalian dengar, itu biasanya spontan itu orang tua kalau yang sudah kebiasaan itu sudah ada karakter. Ada kok anak ya yang seperti itu. Bukan berarti saya mengatakan di ruangan ini ada orang tua kalian, tidak. Kalaupun ada, kalian bisa menegurnya. Ya, mengingatkan kalau hal itu tidak baik, karena kalian sudah dipilih sebagai agen perubahan, berarti merubah sesuatu yang jelek, kebiasaan yang jelek itu ke arah yang baik. Agar di sini? Agar orang yang dibully atau dikatain seperti itu menjadi tidak minder atau risih. Kalaupun ada, saya juga biasa di dalam kelas mengatakan seperti itu, tapi sebagai motivasi. Itu pun awalnya paling saya minta maaf agar teman-teman yang lain tidak mengikuti. Tapi kalau memang orangnya keberatan, saya tidak akan melakukan di situ. Tapi dengan ada seperti ini, program seperti ini, agen perubahan di sekolah kita, otomatis gurunya juga harus berubah. Bukan hanya harapan siswa saja, tidak ya. Cuma di sini kalian sebagai perwakilan dari 1.270 siswa yang ada di sekolah ini. Tidak semua anak ya, tidak semua dipilih untuk menjadi agen perubahan, tapi hanya sekitar 50 orang ya, 50 orang dibagi dua, kemarin 25, mungkin hari ini juga 25 orang yang hadir untuk dibekali apa yang harus kalian tunjukkan atau perlihatkan ke teman-teman kalian yang sisa dari 1.170 berarti ya, 1.170 orang yang harus kalian beri contoh yang baik. Jangan sampai hari ini kalian mendengarkan, menaati apa iya saja, tapi kenyataan di lapangannya tidak bisa seperti apa yang kami harapkan di sini. Dan harus diterapkan anak ya, jangan hanya sekedar menerima materi tok di dalam ruangan ini.
Bagaimana caranya? Prakteknya memang agak susah, tapi kalau karena lihat kalian sudah dipilih sebagai contoh yang baik, jadi harus bisa. Tidak ada alasan kalian tidak bisa. Jangan sampai kalian justru tidak menyadari apa yang kalian embankan hari ini sudah dipilih sebagai agen seperti itu, tapi kalian lupa. Harus diingat itu anak ya. Mungkin dengan cara memahami apa yang akan disampaikan oleh tim materi nanti yang akan membawakan materi tentang pencegahan pelecehan seksual di sekolah. Namanya dicegah berarti selama ini mungkin ada ya, salah satunya mungkin di situ, cuma tidak terlalu banyak. Mungkin di situ tidak tidak nampak ya. Kalaupun ada di dalam batin kalian, tolonglah mulai hari ini kita sama-sama istilahnya tadi saya mengatakan keep aja, disimpan aja untuk diri sendiri dan dipikirkan. Saya sudah di BIMTEK atau diadakan workshop untuk menerima bagaimana caranya kita menghindari hal-hal yang tidak pantasnya kita ungkapkan atau ucapkan di sekolah. Ya marilah kita rubah. Saya kira mungkin hanya ini aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti akan lebih rincinya akan disampaikan oleh Bapak Aibda Arifin dari Polres Sumbawa. Untuk berkahnya marilah kita buka acara kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tok ya. Selanjutnya kami akan kembalikan ke MC dan harapan kami di sini mewakili Bapak Kepala Sekolah untuk tertibnya anak-anak bisa dengan hikmat atau baik menerima materi dari tim pemateri, oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas sambutan yang telah diberikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi menjadi motivasi untuk siswa-siswi kita dalam memerangi kekerasan seksual yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati serta siswa-siswi yang kami banggakan, acara selanjutnya adalah pembacaan doa di mana akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Zainul Muhtar. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kutip perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisablah diri kalian sebelum kita menghisab orang lain. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, diberikan kesehatan. Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu kita di dalam setiap langkah kita dalam rangka menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala haziniyah al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تول أمورنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع رزقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقضنا حوائجنا في الدين والدنيا وعذاب الآخرة إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله العليم الحكيم. سبحان الله رب العرش العظيم.
اللهم أخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين هدانا الله وإياكم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baiklah, kita sudah sampai di acara terakhir, yaitu acara penutup. Marilah kita tutup acara workshop pencegahan kekerasan seksual di kalangan peserta didik SMK Negeri 1 Sumbawa Besar dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah siswa-siswi sekalian dan Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan inti saat ini yaitu penyampaian materi dengan tema pencegahan kekerasan seksual di kalangan peserta didik SMK Negeri 1 Sumbawa Besar oleh Bapak Aibda Arifin Setioko SOS selaku narasumber dari Polres Sumbawa Besar. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Ada yang non muslim juga kan? Intinya gini, adik-adik peserta sosialisasi, yaitu siswa dan siswi SMKN 1 Sumbawa bisa minta waktunya untuk berdiri sebentar, ya. Supaya untuk melakukan stretching supaya nggak ngantuk. Pagi-pagi ini sudah ada awal ngantuk jam 9. Nanti ikuti dari apa-apa dari saya. Kalau saya bilang selamat pagi, ucapkan dengan lantang pagi. Disambung lagi dengan luar biasa. Nanti pagi-paginya ini 3 kali disambung dengan luar biasa. Bisa kira-kira diikuti? Ya, dicoba dulu ya. Jadi pagi-paginya 3 kali. Pagi. Luar biasa. Ya dengan keras tadi. Ya saya coba dulu ya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Ada yang ketinggalan satu lagi. Ya, kita ulangi sekali lagi. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tepuk tangan. Dengan ketentuan ada sih dilaksanakan ya, dengan tetap kita berjaga jarak, tetap menggunakan masker. Ngomong-ngomong sudah pada vaksin semua nggak ini? Belum? Ya, alhamdulillah. Jadi tujuan dari vaksin itu sendiri bukan berarti kita bebas dari COVID, ya. Minimal kita memenuhi target herd immunity, karena kita sampai ke depannya tidak akan bisa terlepas dari namanya COVID. Ya, nanti kita tetap akan berdampingan dengan namanya COVID. Ini dulu pernah diistilahkan dari tahun sebelumnya itu masalah flu Spanyol. Dulu sampai menimbulkan kematian beberapa puluh juta jiwa ya di seluruh dunia. Ini sekarang COVID ini muncul lagi. Ya, jangan khawatirkan. Yang penting adik-adik tetap menerapkan protokol. Ini bukan saja itu barang ini nggak kelihatan, tapi nyata. Ya. Gak peduli siapapun kalangan tetap akan tersentuh. Bahkan saya sendiri sempat kemarin, ya namanya kita di penyidik, kita sebagai pelayanan, kita tak bisa menolak laporan dari masyarakat yang apakah masyarakat itu sendiri telah terinfeksi sehingga kami gak kena. Kemarin saya dan anggota saya semuanya terinfeksi COVID, tapi alhamdulillah selama 14 hari kita dinyatakan negatif. Padahal kita sudah vaksin. Cuma tujuannya kalau kita sudah vaksin, pemulihan di antibodi kita lebih cepat daripada kita belum.
Ya, jadi setelah divaksin bukan berarti kita tidak kena, tetap akan kena. Yang penting kita tetap jaga jarak, ya, menggunakan masker, cuci tangan harus tetap dilaksanakan. Itu sebagai pengantar awal. Oke, ini sesuai dengan program sekolah ya. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu selaku pembina maupun guru dan tenaga pengasuh di SMKN 1 Sumbawa. Ternyata inovatif juga di sini ya, pemberian pemahaman ya, pembekalan kepada siswa-siswa dan siswinya di SMKN ini sangat perlu. Karena kalau kita lihat dari beberapa tahun belakang ya, ini sudah mulai adanya pergeseran masalah norma-norma di kalangan siswa-siswi. Kenapa saya ngomong kayak gini? Ya, karena kami langsung yang bersentuhan langsung dengan anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Oke, ya pertama saya suka di sini. Saya dari unit perlindungan perempuan dan anak, ya, unit perlindungan perempuan dan anak. Unit kami dibentuk mulai dari Barreskrim itu tahun 2007 ya, karena undang-undangnya sendiri sudah ditetapkan terkait perlindungan anak itu tahun 2002, tapi saat itu masyarakat sendiri masih belum semuanya paham apa itu pengertian dari perlindungan anak ya. Saya sendiri mungkin di papan nama saya sudah ada, saya namanya Arifin Setioko ya, maka saya Aibda. Jabatan saya Kanit PPA di Satreskrim Polres Sumbawa. Latar belakang pendidikan saya sendiri, saya sama dengan adik-adik. Ya, saya dari SMK kalau sekarang. Saya dulu namanya SMT, Sekolah Menengah Teknologi, bukan STM ya. Saya agak beda. SMT karena kami di bawah naungan Adiagarini Angkatan Udara. Jadi sekolah saya itu semi militer. Sekolah saya semi militer, sekolah saya. Masuknya siang karena nunggu gurunya lepas dinas baru mengajar kami ya, semua Angkatan Udara guru saya dulu. Jadi kalau lihat dari ilmu dari yang saya miliki agak berbeda. Memang tujuan saya sebenarnya saya sebagai insan Bayangkara, insan Dirgantara, tapi larinya ke insan Bayangkara. Tapi nggak apa-apa, itu malah profesi ya. Tapi minimal dari ada sebagai siswa SMK itu ada istilahnya itu tangkas, cerdas dan terampil, siap pakai, itu istilahnya SMK. Hidup SMK, ya. Jadi SMK sendiri ini sebenarnya diciptakan untuk disiapkan ke dunia kerja yang sudah disiapkan. Jadi bukan hanya kalian dibekali terkait masalah ilmu, tapi dengan keterampilan skill ya sesuai dengan bidang. Kan sana sekolah sudah mulai kejuruan ya. Sudah kelas 10 ya sedang kejuruan. Nah kalau ada di sini kan ada macam-macam banyak kejuruan. Kalau saya dulu cuma 2 dan sangat langka sekolah itu ya. Jadi kalau sekarang kita di sini paling larinya nanti ke bandara kalau saya, karena di sini spesialis ke jurusan maintenance elektrikal dan jet engine. Saya khusus di jet engine, khusus untuk pesawat-pesawat tempur kalau saya dulu. Ya, jadi tapi larinya ke polisi, kok bisa ya itulah. Ya, yang penting kita ada basic. Sampai sekarang pun kalau ditanya tadi saya masih ingat. Ya, jadi bisa juga disampaikan oleh Ibu Guru tadi, bukan hanya didengar, tapi juga dihayati dan resapi. Ya, kalau itu benar-benar dilaksanakan. Cuma perbedaannya, keterampilan yang saya miliki saat itu adalah lebih dominan ke arah aerodinamika, sehingga lebih mengandalkan ilmu fisika dan kimia, ya, dan bahasa Inggris. Karena untuk maintenance booknya itu menggunakan dari Corporation Douglas United States Amerika ya, jadi bahasa Inggris semua. Gurunya galak-galak, tapi nggak galak, kalau nggak galak nggak bisa masuk ilmu itu ya. Jadi kepala sering diketok supaya masuk, tapi kalau sekarang nggak boleh ya, nanti kena perlindungan anak masalahnya. Karena kenapa sekarang dikit-dikit dilaporkan guru ya, teman adik-adik jangan cengeng ya. Kalau zaman kita dulu kita dipukul guru atau diambil tindakan oleh guru, malu mau cerita di rumah ya. Kenapa? Kita pasti kalau nyampaikan itu di rumah, bukan malah dielus, bukan malah dieluh, enggak, ditambahin digebuk malah kita ya. Jadi jangan, saya itu tujuannya guru
di sini adalah mendidik. Mendidik bukan hanya dengan saya. Bayangin loh ya, seorang orang tua ada mendidik anak maksimal paling nggak 6 atau nggak 7 orang di rumah. Itu udah mulutnya lebar kayak lapangan, ya kan? Apalagi mendidik kayak anak-anak sekalian di sini di sekolah tuh satu kelas bisa sampai 30-40-an, bukan mudah. Dengan berbagai pemikiran dan otak yang berbeda, ya. Nah itu sebagai pandangan awal. Sekarang sesuai dengan bidang dan tugas saya di sini adalah sebagai penyidik. Jadi penyidik itu dibawa dari pihak reserse kriminal, ya. Jadi di sini ada berhubungan dengan reserse kriminal, jadi berhubungan dengan hukum. Ya. Dari unit PPA sendiri itu dibawa dari subdit 4 kriminal umum. Nah, di reserse kriminal ada 2 subdit, yaitu kriminal umum dan kriminal khusus. Khusus untuk PPA ini sendiri, kita di bawah kriminal umum, namun kita memiliki undang-undang tersendiri, yaitu leg spesialis. Ya, jadi bukan hanya terkait masalah anak aja di kami, terkait masalah perlindungan, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau PKDRT dari ibu-ibu dan permasalahan rumah tangga kita ikut masuk juga, ya. Jadi ada istilahnya slogan di anggota PPA atau di unit PPA itu adalah mohon maaf kami ikut campur dalam urusan rumah tangga Anda. Ya karena kalau gading-gading masuk ke dalam situ semau-maunya rumah tangga itu akan jalan, ya karena undang-undang memberikan amanat pada kami bisa masuk ke dalam rumah tangga tersebut. Nah yang berikutnya kami juga selain dari undang-undang spesialis itu sendiri, kita menangani juga perkara-perkara biasanya lintas internasional, yaitu terkait masalah tindak pidana penghapusan perdagangan orang atau istilahnya di sini adalah TPPO. TPPO di sini dimasuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, ya. Jadi bukan terkait masalah pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri, bisa juga dilakukan di dalam negeri sebagaimana di ayat 2. Yang di dalam negeri itu apa? Ya kayak pekerja kafe, itu segala macam. Itu sebenarnya kalau kita lihat dari latar belakangnya mereka, siapa sih mau kerja kayak gitu di dunia malam? Ya, berarti itu ada istilahnya bahasanya eksploitasi. Tuh. Selain itu juga kami juga mengemban undang-undang di luar dari undang-undang leg spesialis, yaitu undang-undang umum, yaitu di KUHP. Yang ternyata di situ banyak diatur terkait masalah perempuan maupun anak. Jadi tidak semuanya situ. Jadi kita semuanya, semua undang-undang harus kita masukkan dalam otak kita, karena tujuan dari masyarakat itu sendiri melapor ke polisi untuk mendapatkan kepastian hukum. Ya, oke. Ini tadi penyampaian dari Ibu Guru. Ternyata adik-adik sekalian di sini adalah perwakilan, ya. Jadi perwakilan tidak semuanya mendapatkan materi pada hari ini. Ya tolong nanti kepada adik-adik kebetulan langsung mendapatkan materi dari saya, diteruskan kepada teman-teman yang lainnya. Jangan pelit ilmu yang berbagi, karena semuanya yang disesuaikan dengan kondisi tidak semuanya bisa mendapatkan, karena sesuai dengan terbatasnya jumlah peserta, ya. Coba mungkin nggak pandemi, mungkin bisa semuanya akan ikut di sini. Nah, terkait masalah anak-anak ini sendiri kepada pelajar, ya usia pelajar sekarang ini yang ikut ini usia kelas 1 ke kelas 2, ya. Kan ada kakak Bu, ya? Ada ya? Oh jadi campuran di sini, ya. Nah, jadi di sini yang jelas ada siswa dan ada siswi, ya di sini. Nah, kemudian dari secara gendernya lengkap di sini, laki-laki dan perempuan. Ya, saya rasa untuk kalian lihat dari materi yang akan disampaikan di sini, yaitu terkait masalah kekerasan seksual. Nah, saya rasa kalau kekerasan seksual ini berhubungan dengan daerah-daerah yang sensitif. Mungkin dari SMP sudah adik-adik atau rekan-rekan siswa di sini sudah pernah mendapatkan, ya. Dan itu pendidikan seks awal itu lebih penting, karena untuk pembelajaran dari awal supaya adik-adik ini tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan lebih hati-hati lebih dari awal, ya. Ya, undang-undang terkait masalah perlindungan anak, ya, itu beberapa kali mengalami perubahan. Undang-undang pertama nomor 23 tahun 2002, ya. Terus
dirubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Mengalami perubahan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagaimana perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. Ya. Pertanyaan kenapa kok sampai dirubah terus? Mengikuti perkembangan zaman. Yang jelas setelah adanya terkait masalah perlindungan anak itu sendiri bukan menurunkan angka kejahatan seksual terhadap anak atau pelecehan terhadap anak, ya, malah menjadi meningkat sehingga dilakukanlah perubahan-perubahan terhadap undang-undang yang melindungi terkait masalah anak. Ya, kita ngupas di Undang-Undang Nomor 23 dulu tahun 2002. Dulu ancamannya minimal adalah 3 tahun, maksimal adalah 10 tahun. Masih tinggi ternyata kasus yang per tahun masih tinggi. Ya, pelecehan, ya, pelecehan seksual, pengancaman anak itu masih tinggi sekali. Sehingga dirubahlah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Itu ancaman minimalnya dari 3 tahun jadikan 5 tahun. Ancaman maksimalnya jadi 15 tahun. Masih tinggi juga, nggak berubah, ya, nggak berubah. Mulai pemerintah mulai genap juga ini, ya, karena hitungannya juga Indonesia menduduki urutan, kalau nggak salah kemarin itu seperti dilakukan perubahan adalah urutan kelima, ya, terkait masalah kekerasan seksual terhadap anak kemarin itu. Sehingga dilakukan perubahan, ya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dirubah lagi di situ. Nah, di sini tetap ancaman minimalnya ada 5 tahun, ya, ancaman maksimalnya 15 sampai dengan 20 ditambah 20 apabila dilakukan satu, ya, ada ketentuan di pasal 3 nggak salah itu di pasal 76 huruf D maupun huruf B itu kepada pelakunya lebih dari satu orang, ya, secara berjamaah melakukan perbuatannya atau secara bersama-sama, atau korbannya pelakunya satu, korbannya lebih dari satu orang, itu maka akan ditambahkan sepertiga, ya, atau enggak ancaman yang sampai 20 tahun. Dan dimungkinkan di sini akan ditambah dengan adanya kebiri kimia. Ngerti kebiri enggak? Enggak ngerti kebiri? Apa yang ada bahasanya titik, ya? Titiknya itu kalau kemarin mau dipotong ketentuannya kemarin, dipotong sudah nggak ada titiknya, ya. Tapi ya karena kita masih melihat di sini ada saja itu hak asasi manusia, ya, biarpun dia sudah merenggut, ya, beberapa hak-hak anak-anak. Jadi titiknya ada, tapi dilumpuhkan secara kimia, sudah nggak berfungsi. Kalau perlu ditanam itu chip detektor, tapi terlalu mahal, ya. Hanya dilakukan kebiri kimia, jadi disuntik, titiknya sudah nggak berfungsi, cuma sebagai formal aja di situnya, ya, aja dapat digunakan di situnya. Itu yang akan dilakukan. Itu apabila dilakukan lebih dari korban itu dan pelakunya lebih dari satu orang. Korban maupun dari pelakunya lebih dari satu orang. Itu yang untuk undang-undang yang terbaru, ya. Nah, bahayanya sekarang ini terkait kejahatan seksual, kejahatan seksual anak-anak sendiri menyentuh ke berbagai pisah, ya, entah itu di dunia pendidikan dan dunia pendidikan formal, ya.
menjadi korban atau enggak fiktifnya di sini adalah siswa perempuan. Ya. Tes. Jadi kebanyakan siswa perempuan yang banyak dijadikan fiktif di sini. Ya. Karena kalau dari siswa laki-laki sendiri ada, ya. Tapi mungkin kalau di sini ada yang mempertanyakan, masa sih laki-laki jadi korban? Ada, ya. Karena ada istilahnya itu LGBT itu sendiri sudah ada di kabupaten kita juga udah ada. Hati-hati, ya. Orangnya berpenampilan kekar, ya, berkumis, berjangkakan, langsung saya cukur di sini. Takutnya saya dibagai anunya nanti ya, plak lagi, ya. Berkumis, bercabang, gagah. Kalau kita bisa lihat di selebriti yang sekarang ada dilihat itu kayak Ivan Gunawan deh Pak, kurang apa dia? Gagah besar, tinggi, ya kan? Tapi apa? Penampilannya bisa Hercules, kelakuan Doraemon kan? Ya gitu loh. Ya kan gitulah. Jadi tidak menjamin orang itu dengan penampilan gagah, ya bercabang, berkumis, tapi itu yang dikhawatirkan itu sebagai predator. Korbannya ya anak-anak sekolah banyak, karena gampang sekali anak-anak sekolah dijadikan fiktif di sini atau korban ya. Kenapa? Karena anak-anak biasanya sekarang ini satu, dengan adanya perkembangan teknologi di dunia 4.0 atau dunia sekarang sudah memasuki apa ya, milenium ya, kalau sebenarnya semua mengandalkan adalah transformasi digital. Masing-masing anak-anak sudah memegang namanya itu gadget, ya, HP sudah ada, tinggal yang pegang sekarang adanya paket data, nyambung dan semuanya. Disitulah para pelaku kejahatan akan melakukan ya proses kejahatannya dengan cara ya menampilkan, saja mungkin diajak dari dimasuk di game online juga bisa, di suatu layanan kayak di sosial media. Di situ kan banyak tuh sosial media, ada Twitter, ada IG, ada Telegram, ada Instagram ya, terus ada WhatsApp. Itu semua bisa masuk situ karena apa? Data kita sebagian sudah tercover di server, jadi gampang masuk ke sana. Ya, makanya di sini adalah dalam arti di sini bukan larangan ya sebenarnya, cuma cukup berhati-hati. Dilarang bugil di depan kamera apabila pada saat HP adik-adik sekalian dalam keadaan online secara tidak sengaja, namanya teknologi itu tetap ada celah lemahnya. Ya, pernah tidak ada, dia nggak sengaja. Mungkin saat itu HP kan ini ada namanya kamera depan kan. Apalagi kamera-kamera sekarang, HP sekarang ini sudah di atasnya berapa pixel itu lumayan itu, ya bisa mengambil besaran dengan jarak yang cukup maksimal. Padahal kita nggak sengaja, tapi hacker ini bisa atau pelaku kejahatan bisa langsung meretas. Karena nggak tahu pada saat ganti baca atau segala macam, mendingan kalau bisa kayak gitu posisi dibalik aja. Ya berhati-hati karena di situ bisa diambil. Terus ada juga dengan pola bujuk rayu, ya. Kita dengar dipasang dengan foto-foto gagah apa segala macam. Padahal aslinya apa? Tidak sesuai ekspektasi ya. Ya itu karena kemarin kebanyakan editan. Pas dilihat na'udzubillah ternyata waduh gondrong giginya ternyata ya, padahal itu efek kamera ya, orangnya ternyata sudah tua. Kalau di situ seolah menggunakan adalah itu undercover ya, dia menggunakan sumuran yang mau dipancing di sini adalah anak-anak, berarti dia menampilkan sisinya adalah pernah sampai kepancing, namanya anak-anak terutama yang gadisnya. Ini nggak bisa dibuat dengan kayak rayuan apa segala macam. Saya kamu, saya cinta kamu, sudah mulai di dunianya nih ya. Tapi ini sudah jebakan, ya. Ada yang sempat kemarin sampai lari keluar Sumbawa ada. Sudah nggak mau peduli orang tuanya kamu dan macam. Akhirnya apa? Balik-balik depan dia kalau masih hidup, pukul. Ya, dikembalikan dalam keadaan sudah dalam keadaan dalam peti mau gimana? Nah itulah cukup berhati-hati di sini. Nah, ini sekarang terjadi di lingkup sekolah. Dari kurun waktu kemarin bulan September ini mengalami peningkatan di kami terkait masalah pelecehan seksual. Ya, pelecehan seksual di sini ada dua. Ya, di 76 huruf D itu adalah persetubuhan. 76 huruf E adalah pencabulan. Pencabulan dengan persetubuhan agak berbeda. Ya.
Jadi kalau persetubuhan terjadinya hubungan antara laki-laki dan perempuan, ya, bertemunya alat kelamin laki-laki dan perempuan, itu adalah persetubuhan. Kalau pencabulan, nah ini yang luas di sini pencabulan ini, ya, dengan cara memeluk, memukul pantat, meremas payudara, mencium, ya, atau nggak memeluk badan. Apabila korbannya tidak berkedak, itu kategorinya cabul. Ancamannya berapa tahun, Pak? Ancaman maksimal 15 tahun, minimal 5 tahun. Apakah cabul dengan persetubuhan sama? Ancamannya sama. Ya, di sini pelajar dengan pelajar ada, pelajar dengan guru ada, ya, atau pelajar dengan pamannya, atau dengan bapak kandung. Ada, Sumbawa ini komplit Sumbawa ini, ya. Ternyata bukan hanya sekedar kita lihat di media, di televisi atau di berita, tapi realitanya ada dan cukup berhati-hati. Terutama kepada siswa-siswa perempuan, ya, memang lebih baik kita kalau sudah mulai rata-rata sudah sudah dewasa di sini, ya. Pengertian di sini dewasa bukan berarti dewasa yang sudah di luar dari perlindungan hukum. Jadi kategori anak-anak di sini adalah 0 sampai dengan 18 tahun, ya. Ada di usianya berapa di sini? 16 ya. Jadi masih bisa mendapatkan perlindungan anak. Ya, 0 sampai dengan 18 tahun. Jadi kalau mengalami misalnya perilaku yang tidak menyenangkan, terutama terkait masalah pelecehan, segera melaporkan, jangan diam. Kalau diam itu oleh pelaku dianggap dia menerima, ya, sehingga akan terjadi berulang-ulang di sini. Bukan hanya di lingkungan rumah, ya, di lingkungan di tempat sekolah ini paling rawan. Entah itu dilakukan oleh orang tua maupun tenaga pendidik. Apabila dilakukan oleh tenaga pendidik, maka hukumannya ditambah sepertiga, ya, ditambah sepertiga dari hukuman pokok. Lumayan. Plot juga nanti kalau jalan itu, ya. Dan kalau ada di sendiri, kenapa di sini saya sampaikan di sini? Karena usia adik-adik ini sangat rawan. Jangan terbuai dengan rayuan, bujukan melalui media sosial, ya. Kalau seumpama nomor-nomor yang nggak perlu dikonfirmasi, ya, karena di situ awal mula bencana yang akan terjadi kepada adik-adik. Kejahatan terkait masalah perlindungan sendiri apabila dilakukan oleh anak dengan anak, apakah bisa pidana? Pasti pertanyaannya gitu, ya. Bisa dipidana, tapi dengan ketentuan perundang-undangan SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 97. Kalau dulu pelakunya anak, ya. Di kami ada istilahnya itu ABH, anak berhadapan dengan hukum. Di sini anak berhadapan dengan hukum ada 3, dibagi dalam 3 item. Di sini ada anak sebagai korban, anak sebagai saksi, anak sebagai pelaku. Kalau pelakunya adalah anak-anak gimana, Pak, kira-kira, Pak? Nah, anak-anak usianya berapa? Ya, karena di Undang-Undang SPPA atau Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu dikhususkan kepada anak-anak yang sebagai pelaku. Jadi labelitas anak sebagai tersangka sudah tidak ada di Undang-Undang SPPA. Nah, itulah kenapa sampai dengan anak sudah sebagai pelaku pun masih dibuatkan undang-undang, supaya apa? Aparatur penegak hukum ini tidak ngawur dalam penegakan hukum terhadap anak. Ya, pemerintah peduli di sini, karena anak sendiri di sini merupakan generasi, ya, generasi penerus bagi bangsa. Kalau anak dari generasinya di sini sudah hancur, mau diapakan negara kita? Ya, ada sekalian yang berdiri di depan saya ini kan kita nggak tahu ke depannya kayak gimana, ya. Mungkin nanti ke depannya ada yang jadi seorang gubernur, presiden atau jenderal, kita nggak tahu. Makanya kita selamatkanlah generasi kita sekarang. Terlepas dia udah pernah salah, makanya berlakulah undang-undang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak. Tapi bukan berarti adanya SPPA sendiri adik-adik sekalian bisa melakukan tindak pidana. Tetap itu namanya
pidana, tetap ada ketentuan hukum yang mengikat. Ya, ini saya ambil contoh dari salah satu sekolah di wilayah, ya, di wilayah Sumba juga, namun di wilayah kecamatan yang lebih dominan di sini. Ini masih usia 10 tahun, korban 10 tahun, pelaku 10 tahun, ya kan? Korbannya 1 orang, pelakunya 7 orang. Nah, kaget kalian kan? Anak-anak sekecil itu sudah punya pemikiran yang macam-macam, ya, melakukan bullying, tapi terlalu bullying kalau saat itu, ya, melakukan pelecehan kepada teman perempuannya, diambil uang jajannya, dia diciumin, terus dipegangi kemaluannya. Anak umur 10 tahun, korbannya sama 10 tahun juga, ya kan? Dengan seorang perempuan dirundung 7 orang, bayangin dong, kan kurang ajar namanya. Tapi undang-undang mengatakan lain, ya, karena di undang-undang SPPA, ya, pasal 21 disebutkan apabila anak usia di bawah 12 tahun melakukan tindak pidana, maka tidak dapat dijatuhkan hukuman pidana, namun hanya bisa dilakukan PK atau pengambilan keputusan. Ya, repot. Jadi penyidiknya dibikin mumet ini kalau kayak gini. Ya, kita nggak melaksanakan isi dari undang-undang tersebut, kita diancam dengan ketentuan terkait masalah undang-undang sistem peradilan pidana anak. Itu ancaman bagi penyidik yang salah atau nggak CJS, ya, Criminal Justice System, ada kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Kalau di kepolisian di sini nggak, saya sini adalah penyidik. Apabila salah dalam penerapan pasal 21 tersebut, maka kami bisa dituntut 2 tahun penjara, ganti rugi 250 juta. Ya, sudah kita kena penjara, penyidik bisa dipenjara juga karena penyidik juga manusia, ya. Ya, jadi pidana 2 tahun dan denda 250 juta apabila salah. Itu dulu di Sumbawa kami yang pertama kali mengawali terkait SPPA seluruh Indonesia. Ya, karena kejadian pertama kali pada desakan SPPA ini sendiri, Sumbawa yang mengawali. Ya. Jadi kalau sudah usianya pelaku ini adalah di bawah atau under 12 tahun atau di bawah 12 tahun ini sendiri, yaitu pengambilan keputusan yang akan dilakukan. Tetap polisi sebagai talase atau garda terdepan, yaitu penyidik, bekerjasama dengan PK Bapas, ya, petugas kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Sumbawa dan Peksos segera mungkin mengambil keputusan. Keputusannya diatur di pasal 69, dikembalikan kepada orang tua dengan pengawasan Bapas tidak kurang lebih dari 3 bulan berturut-turut dan dititipkan di LPKAS, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, binaan dari Dinas Sosial. Nah, jadi kami tidak boleh melakukan hukuman terhadap anak di bawah 12 tahun. Ya, pasti baru tahu kan? Ya, jadi pikirannya orang-orang biarpun berapapun umurnya dihukum di penjara. Hukuman itu bukan berarti harus di penjara. Ya, pemerintah sudah memikirkan pola-pola untuk penanganan terhadap anak. Karena kenapa dirubah Undang-Undang Indonesia itu yang nomor 3 tahun 97 dirubah jadi Undang-Undang nomor 11 tahun 2012. Karena dianggap undang-undang oleh UNICEF di Indonesia ini sendiri tidak ramah anak undang-undangnya. Ya, justru di sini lebih dominan mengkriminalisasi terhadap anak sehingga anak Indonesia tidak maju secara pemikirannya. Kenapa? Di usia anak sendiri, ya, tidak luput dengan adanya perbuatan-perbuatan yang bersentuhan dengan namanya tindak pidana. Pada saat kami menangani yang tadi itu, yang usia yang anak 10 tahun tadi itu, kami sampai dilaporkan ke Komnas Anak. Ya, Komnas Anak di KPAI sana dianggap ya wajar, namanya orang tua dari korban, kok pelakunya kok tidak dapat dilakukan penahanan. Ya, itu sampai kita disurat ke kanan kiri sampai ke presiden segala macam kemarin. Tapi kalau kita mengikuti apa maunya korban, maka kami akan tadi itu dihukum 2 tahun, denda 250 juta kalau salah. Jadi kita mengikuti aturan perundang-undangan, kita tidak boleh sembarangan atau ngawur kita dalam penerapan peraturan tersebut. Ya,
Nah, itu untuk anak usia di bawah 12 tahun. Sekarang pertanyaannya, apakah anak yang melakukan pidana di atas 12 tahun ke atas gimana? Gimana kira-kira? Tetap dapat bisa dipidana. Ya, tapi kembali lagi di sini ada batasannya, yang yaitu usia 14 tahun ke bawah. Jadi 12, 13, 14 tahun ke bawah tidak dapat dilakukan penahanan. Ada yang usia masih di bawah 14? Sedang ada ya. Nah, jadi kalian rawan kena tahan kalau melakukan pidana. Ya. Jadi kalau usia di bawah 14 tahun tidak dapat dilakukan penahanan, tapi bisa diproses pidana. Undang-undangnya tetap mengaplikasi undang-undang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, sekarang gimana usia dengan 14 tahun ke atas? Ya, 14 tahun ke atas sampai dengan 18 tahun pas maksudnya ya. Tidak boleh sehari aja, nggak boleh, udah dewasa kalau 18 lebih. Kalau kepingin selamat dengan undang-undang, apa? Bagi yang anak-anak masih dilindungi dengan adanya Undang-Undang SPPA nomor 11 ini adalah usia adalah di bawah 18 tahun. Ya, kalau sudah 18 tahun sudah wassalam, ikut kalian ya, undang-undang dewasa kalian terkena. Hukumannya maksimal, nggak kayak anak-anak. Ya, kalau anak-anak adalah sepertiga dari hukuman pokok. Jadi mungkin, maaf, kalau untuk kalian sendiri seumpama ini pacaran ya, pacaran di usia kalian, ya usianya sudah sama-sama mungkin ya 16 kalau kata kalian, 16, 14, 15 sini. Terus yang ceweknya ini akhirnya orang tuanya keberatan melapor. Yang mau gak mau cowoknya diproses. Kok kenapa Pak? Biasanya pertanyaan orang tua gini, lo kan sama-sama suka. Iya, sama-sama suka, tapi dulu itu, ya, yang dirugikan di sini siapa? Yang perempuan. Nah, ya, karena perempuan ini sendiri banyak kerugian yang akan dialami. Ini perhatian khususnya perempuan ya. Banyak laki-laki juga. Ya, karena laki-laki ini kebanyakan buaya, tapi bukan saya ya. Nah, buaya, tapi nggak tahu buaya di mana. Rata-rata ekornya dibalik kalau laki-laki. Makanya, tadi larinya ke mulut dari buayanya itu. Ya, di sini kepada anak-anak, kenapa sering terjadi kayak gini dan kenapa harus yang laki-lakinya diproses, sedangkan perempuan sebagai victim atau sebagai korban di sini. Karena satu, perempuan itu adalah makhluk lemah, kan sudah ada kodratnya. Laki-laki adalah makhluk apa saja itu makhluk yang berkuasa. Laki-laki adalah imam kalau secara muslim ya kan, begitu. Nah, dari sisi sosial kita kembalikan lagi. Perempuan ada istilahnya sebutan tidak perawan, betul nggak? Itu di kalangan masyarakat pasti beda. Oh anak masih gadis, masih keturunan gadis, ya masih perawan. Itu, ya. Tapi kesentuh sekali aja, mungkin pacaran. Kebanyakan cowoknya sekarang ini ngember. Pernah saya pakai kok ya. Nah, terus apa yang terjadi? Sisi sosial dan dia akan benar-benar dirundung. Dia udah benar pacaran pakai apa? Nah, itu pasti terjadi. Itu yang sisi sosial. Tapi lagi-lagi, coba kalian perhatikan. Biar sampai pakai 10 wanita pun, mana ada istilahnya tuh dia nggak berjaga? Pernah nggak? Pernah nggak kira-kira? Nggak ada. Kecuali dia kalau sudah menikah, apa sebutannya? Duda. Ya, baru ketahuan dia tidak berjaga. Itu sisi sosial. Ya. Yang kedua, dalam sistem reproduksi sangat rawan kepada anak-anak yang masih usia anak-anak saja itu masih rentan karena dianggap negara usia produksinya sendiri belum siap. Konsekuensinya pada saat usia kehamilan dini dimungkinkan risiko kematian sangat tinggi karena orang melahirkan perempuan ini bertaruh dengan nyawa loh. Ya, itu kenapa saya bilang di sini resiko hamil. Laki-laki ada hamil? Nggak ada, kecuali lucu tamula ya, hamil kucing itu dia. Nah,
Itulah makanya resiko hamil ini tidak bisa dipungkiri. Kenapa? Karena rata-rata seusia adik-adik sekarang ini sudah mengalami menstruasi. Jadi kemungkinan saatnya itu reproduksinya adalah bisa mendapat terjadi kehamilan pada adik-adik. Kenapa sampai sekarang pemerintah ngotot sekali larang ini, larang ini, larang ini? Karena tujuannya itu apa? Satu, melindungi siswa, terutama siswa perempuan. Ya. Terus selain itu juga kepada adik-adik ini juga, tadi kita sebutkan sini, perempuan ini sendiri, ya, hanya memiliki haknya itu pada saat masih gadis. Ya, kenapa saya bilang gitu? Ya kan saya lebih duluan kan dari kalian, jadi saya tahu lah. Kenapa saya bilang gitu? Pada saat kalian sudah menikah sudah gak ada hakmu sebagai perempuan itu gak ada. Satu, kamu harus pada saat belum punya anak, ya, kamu urus suamimu itu dari mulai bangun subuh sampai dengan tutup mata mau tidur. Ya, contoh. Ini seumpama ini dengan kerja dan kerja, yang istri kerja, yang suami kerja. Bangun sama-sama subuh, yang dilakukan apa? Pertama kali jelas kita sholat. Ya, sholat pertama kali kalau yang muslim. Ya mungkin yang ini juga sama ya, yang lainnya juga sama saya doa. Habis itu dilakukan perempuan apa? Langsung ke dapur. Laki-laki ambil rokok sambil ngopi enaknya. Mana peduli? Ya, nyiapkan makan. Kalau udah telat kadang-kadang jengkelnya sudah siapkan makan, gak mau makan lagi. Itu sudah muncul makian dari situ kadang-kadang. Bayangin capeknya itu. Sama-sama kerja, ya kan? Sama-sama kerja, pulang malam, ya, dia pulang pun jadi menyiapkan lagi untuk makan malam suami, ya kan? Belum lagi suaminya merewel, capek udah capek dan tak pijitin, habis pijitin ngorok lagi. Istri belum tidur, balas sama capek, ya, dia sudah dapat tidur, istrinya tidur, merowek lagi dia, yang itu deh, ya kan? Jadi capek luar biasa perempuan ini. Maka bilang, seneng-senenglah pada saat adik-adik masih bujang. Nah, itu masih belum punya anak. Kalau sudah punya anak coba, gimana enggak? Saya bilang apa tadi awal tadi? Mulutnya perempuan ini atau ibu sampai lapangan. Saking capeknya loh. Ya, bangun laki-laki pada saat ada anak menangis, bangun tendang itu. Anak menangis dotnya itu. Padahal selama sih, ya. Nanti pas pada saat anaknya minta susu, justru buatin susunya lupa dikasih air begitu. Kenapa? Sama-sama ngantuk kan. Akhirnya disusui oleh ibunya. Pas disusui oleh ibunya, bapaknya minta susu juga. Ya, kan repot jadinya. Nah itu pada saat punya anak, ya kan. Nanti sudah mulai anak beranjak sekolah, belum yang ngantar sekolah, ya, segala macam pokoknya. Masa bilang perempuan itu adalah makhluk yang luar biasa. Di rumah dia sebagai guru sekarang, apalagi masih di masa pandemi, dia adalah guru yang luar biasa. Dia seorang koki yang luar biasa, dan dia adalah seorang manajer yang luar biasa. Ya, dan dia juga seorang yang apa? Ya, memiliki kemampuan untuk merekam yang luar biasa. Kenapa? Itu kejadiannya pada saat dia pacaran sampai menikah sekarang akan diingat terus. Ya, pada saat ribut akan diceritakan. Kamu dulu pernah nanya, wajar. Kenapa? Capek itu. Itu luapan emosional pada seorang perempuan pada saat dia sudah mulai jengkel. Makanya pandai-pandailah, sedikit-sedikit itu ke bapak gurunya juga ya. Emang itu Pak, problematika di rumah tangga itu kayak gitu. Jadi pernikahan bukan berarti dianggap sebagai yang kalau akad-akadnya sih pernikahan itu indah. Memang kayak gitu, ya. Tapi sudah menjalani akan ketahuan semua. Saya, kamu nggak apa-apa, saya sudah makan, saya sudah nikah. Gak ada itu, ya. Buru-buru tanya makan, sudah makan kamu? Oh ya sudah, saya kira nggak mau makan. Sudah, itu hilang semua. Tapi keharmonisan itu semua tumpuannya yang satu adalah di suami. Mau itu istrinya mau belok kanan itu suami sebagai penentunya. Ya, harmonisnya suatu rumah tangga itu ada. Makanya di sini adalah adik-adik terutama yang laki-laki, pandai-pandailah menjaga pasanganmu sebagaimana kamu bisa menghargai ibu. Ya, karena kalian dilahirkan dari seorang rahim
perempuan. Jadi hargailah perempuan. Ya, senyum terus dari tadi. Kayaknya ada merasa ini. Ya nggak masalah. Kalian di sini saya rasa sudah mulai mengenal, ya, namanya asmara, namanya cinta, menyukai lawan ini sudah ada. Tapi sebagai support, mohon maaf, saya bilang di sini sebagai support. Saya juga dulu pernah, ya, saya dari zaman saya sekolah dibilang saya itu adalah anak Cooper, ya, bilang Cooper. Saya baru saja benar dengan perempuan itu setelah saya jadi polisi. Saya masuk polisi usia saya 19 tahun. Ya, atau dibilang orang-orang masih cupu ya, bahasa anak sekarang ya. Saya 19 tahun saya jadi polisi. Jadi panggilannya sudah bapak. Ini kayak di sini kayaknya bakat menjadi polisi semua anak-anak. Ya. Jadi panggilannya kita udah bapak, tapi usia kita masih 19 tahun. Tapi kita sudah bisa memposisikan kita sebagai seorang aparat. Ya. Karena kita saat itu zaman saya pendidikan 11 bulan. Sehingga mengubah pendidikan kita dari masyarakat sipil menjadi semi militer. Ya. Itulah tanggung jawabnya seorang laki-laki kepada perempuan. Tujuannya saya kenapa penyampaian di sini kepada adik-adik supaya tadi sesuai dengan judul yang disampaikan di sini, perlindungan terkait masalah kekerasan kepada pelajar atau siswa. Ya. Jadi di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, atau di lingkungan sosial atau dalam kala bergaul lebih berhati-hati. Ingat di bulan September DKP mengalami peningkatan, ya, dengan pacarnya terutama paling banyak. Yang sudah saya proses, terutama yang sama-sama pelajar ini ada 3, ya, mau nggak mau gimana? Orang tuanya itu keberatan, ya. Maunya kita sih, tapi namanya anak, karena bukan merupakan delik aduan, maka perkara pidananya adalah pidana biasa, tidak dapat dicabut, sehingga perkaranya tidak dapat kami hentikan. Ya, jadi pacaran yang sehat, pacaran untuk saling support, ya, supportnya gini, kayaknya pada saat pelajaran terutama, saya saling mendukung lah. Bertukar informasi itu banyak sehat. Nanti adik-adik sekalian akan jadi dewasa. Tetap akan melalui itu namanya. Ya kita nggak tahu usia kita kan. Kita tetap akan melalui itu namanya rumah tangga. Dari sekarang lagi sampai terutama perempuan. Bukan saya nakuti. Itu terjadi. Kodratnya perempuan kayak gitu. Jadi kebahagiaan kalian itu pada saat ya, dan kebebasan dan hak kalian itu pada saat kalian masih gadis. Pada saat sudah ijab kabul, sudah itu semuanya hilang. Ya, kenapa? Nanti perempuan terlalu saja tuh bebaskan diri dengan produknya, nanti itu juga jadi sumber petaka. Ya, akhirnya apa? Dilaporkannya gagal nanti di sini. Jujur di sini kasihan juga sekali lihat dari perempuan itu sendiri. Kenapa? Setelah kalian dewasa sehingga dibuatlah kalian masuk dalam undang-undang PKDRT. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kalian punya hak di situ. Ya. Tadi dari undang-undang perlindungan anak ke undang-undang larinya PKDRT. Kenapa? Yaitu haknya seorang perempuan akan tetap tercover oleh undang-undang. Di sini di PKDRT diatur ada 4 yang akan diatur untuk para perempuan. 1 kekerasan fisik, 2 kekerasan verbal, ya. Kekerasan verbal itu kekerasan psikolog, kekerasan psikis ya. Yang ketiga kekerasan ekonomi, yang keempat adalah kekerasan seksual. Ya, nanti mungkin siapa mungkin punya orang tua segala macam, sumpama terjadi. Karena kadang-kadang adik-adik lebih tahu duluan mungkin daripada orang tuanya. Kekerasan fisik yang jelas ya, mungkin adanya kekerasan di dalam rumah tangga, dipukul, itu jelas kekerasan fisik, dibuktikan dengan adanya visum. Dan lebih enak dia penanganannya daripada perkara kekerasan biasa atau penganiayaan biasa. Kalau penganiayaan biasa, nah ini perlu dijadikan tambah juga ya. Jadi di sini ada pengertian di 184 KUHP itu ada pengertian alat bukti. Ya, polisi atau enggak penyidik melakukan penyelidikan dan penyidikan, sedangkan proses penyidikan berdasarkan 184 KUHP.
182 apa? Terkait masalah bukti. Alat bukti bisa berupa di sini keterangan korban, keterangan saksi, keterangan dokumen, ahli, dan keterangan tersangka. Ya, saksi adalah orang yang melihat, mengetahui terjadinya suatu perbuatan pidana. Ingat, saksi itu dalam pidana umum. Tapi kalau KDRT enggak, enak dia, ya. Kalau KDRT enggak perlu lihat pun dia bisa jadi saksi, cuma cukup dia mendengar. Kenapa? Terjadinya KDRT itu adalah di dalam suatu rumah, enggak bakalan di tempat-tempat ramai, enggak mau, ya. Itulah yang dilindungi di sini. Jadi berdasarkan cerita saksi auditu atau saksi yang hanya mendengarkan bisa menjadikan saksi untuk perkara KDRT. Coba ibu saya dipukul Pak, tapi kita nggak ada yang tahu. Terus cerita kepada siapa? Kepada saya ceritanya. Terus kondisi hukum gimana? Nangis. Ada kamu lihat luka nggak? Ada sedikit memar sama bekas goresan. Cukup kamu jadi saksi. Tapi pada saat kamunya nggak ada di sekolah, nggak ada di rumah. Dia cerita ke siapa? Ke tetangga bisa jadi saksi. Baru berupa cerita namanya. Itulah keterangan namanya keterangan auditu atau enggak saksi auditu. Saksi yang tidak mendengar, kalau yang tidak melihat langsung tapi cukup mendengar berdasarkan cerita, itu namanya saksi auditu. Di perkara KDRT bisa digunakan itu. Ya, kekerasan psikis dibuktikan dengan adanya kekerasan dibuktikan dengan adanya pemeriksaan psikolog. Simpel kalau itu. Terus kekerasan ekonomi ini sering terjadi. Ya, kekerasan ekonomi itu orang bilang di sini adalah penelantaran. Mungkin mohon maaf ini di antara pasangan, dia mempunyai pasangan lain sehingga keluarganya tidak dihiraukan selama 3 bulan berturut-turut tidak berikan nafkah lahir, nafkah batin, itu bisa kategorikan penelantaran ekonomi atau perkara kekerasan ekonomi. Nah, yang terakhir adalah kekerasan seksual. Ya, kekerasan seksual apabila dilakukan biar itu adalah suami istri. Kalau nggak salah tadi, mungkin saya bukan seorang ahli agama, tapi nggak salah katanya di surah Al-Baqarah kalau nggak salah itu dijelaskan kalau gawilah istrimu sesuai dengan Tuhan. Apa tuh masalah itu? Cuma di kita di negara Republik Indonesia mengacu kepada perundang-undangan yang ada, ya. Biarpun itu istri kita, apabila dia dipaksa untuk melakukan hubungan badan dan bisa dibuktikan secara medis dia mengalami penyakit. Sumpama dia menolak tapi terpaksa, itu kategorinya masuk dalam kekerasan seksual. Aneh kan? Nah, itulah undang-undangnya. Itu. Ya. Itu kan sedikit tidaknya karena kan belum rumah tangga tapi kasih sikan aja. Siapa tahu nanti ada di rumah melihat atau mengetahui kerja itu minimal kan tadi dari Bu Guru sampaikan adik-adik sebagai agen perubahan. Ya. Sebagai agen perubahan minimal adik-adik ini sebagai orang yang bisa memberikan manfaat di keluarga. Ya, nah terus saya suka juga di sini. Ini tadi kembali lagi saya tadi ngomong ada namanya gadget, ya di dunia 4.0. Di sini kalian tolong menggunakan media sosial kayak gini nih. Tolong berhati-hati karena sudah berlaku undang-undang ITE. Gak main-main itu ancaman pidananya ya. Banyak yang terjerat gara-gara itu. Kenapa? Cuma karena ucapan, karena perasaan yang tidak senang diucapkan melalui jari. Ya, masa bilang hati-hati dalam menggunakan jarimu, karena jarimu bisa membunuh karakter seseorang. Dalam hitungan detik, kau pencet seluruh dunia akan mengetahui. Betul nggak kira-kira? Ya kan? Itulah, tolong berhati-hati. Dan itu pesan saya tadi lagi yang pertama saya ingatkan kembali, jangan berbugil di depan kamera. Itu merupakan sarana untuk kalian jadi victim di sini. Ya, saya tidak sengaja. Maunya sih, bacanya itu tapi tidak sengaja itu karena tersimpan dalam data. Ya, ingat loh ya, kami memiliki alat di sini. Ada namanya di Krimsus, Polda NTB di Cyber. Ya. Kalian sudah mulai pertama kali beli barang ini, HP dan toko, terhitung detik itu, apapun percakapan, SMS, ya, foto, gambar, video yang telah kalian simpan di sini, bisa kami buka. Ya, itulah namanya teknologi. Teknologi dengan bisa dikalahkan dengan teknologi. Biar sudah dihapus, dihapus banyak hanya covernya aja. Biar kata memori internal terhapus, tapi dia ada data penyimpanan dalam mesin.
nggak bisa deh, tetap dia akan terbuka. Maka itu yang pesan saya, jangan berbugil di depan kamera. Ya, yang pertama juga tadi itu berhati-hatilah dengan menggunakan jari, ya, jangan sampai membunuh karakter seseorang. Tuh. Terus di usia yang terakhir kayak kalian ini, kalian tidak luput dengan penggunaan nafsa. Ya, kalau diajak macam-macam sekarang siswa-siswa ini nggak tahu, tidak ada sekolah di dunia kimia ya, atau di dunia farmasi, tapi pinter meracik. Karena apa? Adanya YouTube. Ya, sekarang ada mabuk mushroom, ada mabuk fitting lampu, ada mabuk kopi, kalau kopi sudah lama, ya. Terus mencoba-coba adanya tramadol. Ya, sering kita dapatkan di sini tuh. Itu di Taman Mangga tipis kalau kita lihat itu bungkusan komik semua. Apakah siswa sekarang ini semua sakit batuk atau gimana ya? Izinnya istirahat, izinnya ke kamar mandi, larinya di Taman Menteri Ketimis atau taman-taman yang lain. Sering kita dapatkan, ya. Jadi jangan ikut tren-trenan yang salah. Saya juga pernah sekolah ke zaman kalian, akan nyesal juga, ya. Itu semua mengandung zat-zat kimia yang tidak bisa kita kontrol. Karena apa? Kalian tidak ada dasar untuk melakukan penelitian secara farmasi, ya. Jadi jangan sembarangan. Pokok yang penting kalian fly. Tapi apa? Efek kedepannya, saraf kalian akan jadi rusak. Yang kedua, ginjal kalian tidak bakalan mampu menampung zat-zat kimia yang tidak sesuai dengan komposisi. Oke, itu mungkin saya rasa di perhatian dari kami. Kira-kira dari adik-adik atau para siswa-siswi di sini yang masih ada ganjalan, sampaikan aja, mumpung masih saya diberikan kesempatan memberikan materi pada hari ini. Ya, jangan malu-malu. Ada apa permasalahan apa segala macam, entah itu di kalian atau di teman kalian, di tetangga kalian atau di keluarga kalian, sampaikan aja. Ya, siapa tahu, intinya jangan malu untuk bertanya supaya tidak sesat. Oke? Oke. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Aibda Arifin Setioko Esos. Kepada siswa-siswi mungkin kita akan membuka sesi tanya jawab ya. Bagi siapa yang mau bertanya silakan angkat tangan. Ayo, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Berani ya? Tanya aja apa aja boleh yang berhubungan dengan sosialisasi kalian selama bersekolah, pengalaman kalian. Mumpung ahlinya ada di depan nih. Gak ada yang bertanya. Boleh saya yang bertanya, Pak? Oke, mungkin karena saya selama ini selalu melakukan sosialisasi yang dekat dengan beberapa siswa, saya ingin tanya nih Pak, terkait biasanya siswa-siswi yang setelah berolahraga itu kan berganti baju ya anak-anak ya. Apakah jika ada salah satu dari temannya yang mengintip ataupun dengan sengaja merekam lalu mempublikasikan ke sosmed, apakah bisa ditindak pidana dan maksimal berapa tahun gitu Pak? Ya, terima kasih pertanyaan dari guru. Ya, jadi langsung saja saya jawab. Kalau terkait masalah tindakan itu biasanya dari zaman kita dulu sudah ada ya. Mungkin dari zaman bapak-bapak kita juga ada perbuatan ganti. Cuma bedanya medianya yang sedang berbeda. Kalau kita dulu ya namanya kita nggak apa-apa, kita pengalaman kita ya. Teman saya dulu dari satu sekolah itu adalah laki-laki semua. Ya, sehingga kalau kita ketemu dengan namanya, kita kalau untuk guru matematika sama guru kimia kita menggunakan guru dari luar, terutama guru perempuan. Wah, senangnya gembira kayak kita ketemu beras satu karung, ya, senang guru perempuan. Akhirnya apa? Gurunya merasa risih karena laki-laki semua, maka diambillah gurunya rata-rata dari istrinya angkatan udara. Jadi kita mikir kita mengganggu, ya. Jadi pada saat itu, ya itulah. Itu pelajaran tertentu, tapi jangan ditiru, ya. Itu rata-rata saya perhatikan di sini. Siswa laki-laki ini biasanya. Jadi ini bisa bu, meja kayak gini duduk gini, guru-guru duduk, tapi tanpa disadari, ya kan?
ketutupan taplak meja. Tapi kan nggak tahu guru pada saat duduk, tahunya masuk langsung duduk kan. Itu sudah juga memang sama dari pas duduk kita bisa live. Ya, kita bisa lihat apa yang itu dulu, Bu. Dan itu pun di beberapa sekolah sudah sering saya temukan itu. Ya. Terus terkait masalah dari penyampaian, tapi kalau dulu tidak bisa dilapor. Ya, dulu ya masih awal juga guru ya. Jadi sekarang nggak bukan hanya murid yang diurut guru juga bisa diurut murid gitu kan. Terus biasanya pelajar-pelajar SMK ini karena terampil dalam bahasa Jawanya terampil gradilan. Ya, gradilan terlalu usil. Guru yang paling gak disukai biasanya guru matematika, yang paling menyebalkan biasanya, atau nggak guru pelajaran lain yang biasanya agak usil. Pulang-pulang, nah tapi di sini nggak potong nggak ada Bu ya? Nggak ada. Nah, kalau dinantikan ya. Nah, jadi kalau kita dulu karena kita mengerti mesin, ya mesin pesawat propeller dengan mesin motor hampir sama. Ya, itu mesin motor guru kita kerjain, di businya kita ganjel kertas, di starter sampai jebol kakinya nggak bakalan nyala itu, ketawa lah kita. Kan dia sibuk ngurusin motor nggak ada pelajaran, selesai kan? Itu zaman kita, ya. Tapi dulu nggak dilapor. Nah, tapi kalau sekarang jangan coba-coba, ya. Itu kategorinya juga pidana. Tadi pertanyaan Ibu Guru, bagaimana pada saat jam pelajaran? Nah itu paling kita suka dulu pas pelajaran Bu. Sayang kita nggak ada siswa perempuan. Oh gimana? Kita mau intip semua pedang semua, ya. Kalau sekarang kan kemungkinan di sini jelas siswa perempuan jadi sasaran, terutama di daerah kamar mandi. Apakah ya yang melakukan mengintip, apalagi sampai menggunakan kamera, ya tersebar lagi? Nah, unsurnya sudah sangat terpenuhi untuk diproses secara pidana. Undang-Undang ITE, Informasi Transaksi Elektronik, ancamannya 7 tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Undang-Undang ITE. Jadi itu jawaban saya. Ingat 7 tahun, bukan main-main, ya. Itu HP-nya itu dipakai yang benar-benar, ya. Pakai untuk, ya selama sekarang kan masih berlaku, belum normal untuk tatap muka. Pakai update misalnya ya download mata pelajaran apakah dari itu kan perlu sebenarnya itu tujuannya. Banyak kesan positifnya, jangan negatifnya terus ditambah. Karena semua nih kita pencetnya apa muncul ini game online. Itu yang muncul bukan hanya permainannya aja muncul, itu iklan dewasa itu muncul semua di situ. Betul nggak? Nah itu loh makanya. Jadi apabila kalian melakukan perbuatan yang tadi, ya, apabila usia dikatakan kalian ini sudah bisa dipidana intinya 14 tahun ke atas, ya, 14 tahun ke atas bisa dilakukan pemenjaraan, bisa dihukum pidana juga bisa. Ancamannya adalah 7 tahun. Ingat ada tasawuf tambahan yang lupa tadi, ya. Karena ancaman hukuman pidananya adalah 7 tahun, maka kami tidak bisa dilakukan diversi. Diversi adalah, ya, penyelesaian perkara pidana anak di luar dari proses hukum. Ya, penyelesaian perkara pidana anak di luar dari proses hukum. Kenapa? Tapi berlaku untuk yang ancaman pidananya adalah di bawah 7 tahun. Ya, di bawah 7 tahun itu bisa dilakukan diversi dan bukan merupakan pengulangan perbuatan pidana. Ya, bukan pengulangan perbuatan pidana dan ancaman pidana di bawah 7 tahun. Apa itu yang di bawah 7 tahun? Bisa penganiayaan, pencurian biasa, ya. Tapi untuk penganiayaan anak juga bisa. Nah, tapi kalau sudah kalian mengacu kepada tadi perbuatan cabul dan asusila lainnya, itu ancamannya adalah maksimal 15, maka tidak dapat dilakukan diversi. Ya, ada lagi kira-kira? Nah, itu ayo. Adik, ada siapa? Silakan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jekatan Prabu Saputra dari kelas 11 Tata Boga 1. Di sini saya ingin bertanya untuk cara mengatasinya. Yang dari pertanyaan ibu ini, gimana sih cara mengatasinya? Yang kedua juga saya ingin bertanya, apa sih
faktor pendorong kekerasan atau pelecehan seksual yang ada di sekolah terhadap anak-anak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saya menjawab tadi. Namanya panjang banget ternyata. Ya? Putra ya. Putra, jelas putra, kalau putri di sini tuh. Ya. Ya, jadi putra sendiri, ya itulah adik ya. Tapi lah kalau untuk di lingkungan sekolah sangat besar kemungkinan akan terjadi permasalahan terkait masalah pelecehan seksual. Ya. Salah satunya bagaimana cara pencegahannya? Ya, pencegahannya itu kembalikan lagi dari diri kita. Terus, yang memang kita harus melibatkan juga dari pihak sekolah, terutama harus lihat tadi, ya. Apakah saja itu pencegahan di sini dilakukan saja ya minimal, karena saya namanya pelecehan itu tidak mungkin bisa kita pungkiri karena bisa terjadi di orang lingkup, di orang-orang terdekat kita, ya. Dilakukan pencegahannya apa ya? Kayak tadi banyak hanya itu kegiatan yang mungkin lebih banyak di kayak mengurangi kegiatan-kegiatan yang misalnya memungkinkan siswa laki-laki dan perempuan bisa sampai melakukan ya misalnya berkontak lah gitu ya. Terus ya kayak masuk sarana dan prasarana yang benar-benar bisa dipisahkan, benar-benar bisa dipisahkan antara dari pihak siswa laki-laki kepada siswa perempuan, benar-benar dipisah jaraknya, jangan sampai nanti dari satu tempat yang sekiranya ada kemungkinan siswa laki-laki nyelinap ke tempat perempuan atau sebaliknya perempuan, tapi jarang kan perempuan yang laki kebanyakan ya. Itu yang pertama sebagai salah satu. Jadi saya itu ada pembinaan saya dari yang bersangkutan sendiri, ya gimana cara memberikan protek atau perlindungan bagi diri sendirinya sendiri, terus keterlibatan dari pihak sekolah, ya untuk memungkinkan terjadinya dan misalnya sarana prasarana itu sendiri yang harus dipenuhi. Ya, untuk misalnya menghindari lah, minimal menghindari lah di sini. Gitu. Salah satu pendorongnya ini sendiri yaitu karena adanya peluang, kesempatan. Itu salah satunya adalah pendorong. Ya, termasuk yang mau sampai di sini perlunya ditanamkan terkait norma dan etika terkait. Terus di sini juga yang perlu ditanamkan di sini adalah dari segi fondasi keimanan dari masing-masing siswa. Ya. Dan terus dimasukkan terus disusupin terus. Kenapa? Godaan itu sewaktu-waktu tetap akan datang. Ya, entah itu di kelas, entah itu di pas pada saat belajar, itu akan muncul terus. Kenapa? Usia-usia kalian ini sudah mulai mengerti, mengenal dan menyukai lawan jenis. Itu. Jadi kalau tidak ada yang dikontrol di sini, lolos kalian. Ya. Dan saya rasa tetap namanya dalam satu kelas itu tetap ada yang usil, ada yang cukup kayak tadi, ya, ada yang cuma biasa. Tapi yang usil-usil itu loh kadang-kadang, karena dalam saya rasa kan lebih paham kalian, ya. Terus kalau memang kalian sendiri memang mengalami, jangan takut untuk melaporkan kepada guru. Tapi lah, kalau tentang sama kalian hanya diam aja, ya berarti itu kalian terus dipikir kalian berarti suka terus akan menjadi korban seterusnya kalian. Ya. Jadi adik putra itu salah satunya ya dari langkah-langkah pencegahannya dari diri kita sendiri yang awalnya di situ protektif terhadap kita. Kalau kita merasa tidak nyaman gimana? Ya tadi itu ada keberanian sampaikan kepada orang terdekat, orang di rumah maupun guru. Ya, terus yaitu adanya sarana dan prasarana yang di sekolah sehingga memungkinkan untuk adanya kontak langsung antara siswa perempuan dengan laki-laki terutama pada saat kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Kayaknya bukan di luar sekolah, di luar dari kelas di situ ya. Itu salah satu pertanyaannya memang harus pintar berinovasi dari pihak sekolah kan. Ya, tapi kan gimana namanya sarana prasarana itu kan sudah kalau kita siapkan nggak mungkin segampang kita membalikan telapak tangan. Terus salah satu faktor pendorongnya yang tadi ya berasal dari lingkungan dari luar sekolah yang dibawa oleh siswa tersebut sampai masuk ke dalam, akhirnya berpengaruh kepada siswa-siswa di dalam. Makanya salah satunya cara yaitu peningkatan iman dan takwa, ya, dan jadi perkuat lagi fondasi keimanannya lagi gini, terus kegiatannya lagi ditingkatkan supaya apa? Siswa tidak fokus ke pembelajaran, tidak fokus yang lain-lain. Terus
Saya rasa kalau mungkin di sekolah Bu, kalau untuk HP apa segala macam kan biasa pada saat belajar kan diamankan ya diamankan dulu tadi, tidak fokus kepada kita menggunakan media sosial di situ. Belajar karena pada saat menggunakan itu pada saat itu di luar dari akhirnya pelajaran sekolah. Mungkin saya rasa gitu aja, Deputra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang ditanyakan kira-kira yang perempuan sekarang? Putra sekarang putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikita Razratika dari 10 KC2. Seperti yang Bapak tadi bicara, ketika kita mendapatkan pelecehan harus melaporkan kepada guru, sedangkan dampak dari kekerasan seksual yaitu ketakutan dan kecemasan. Nah, cara melaporkan kepada guru tanpa adanya kecemasan itu gimana, Pak? Kan setiap terjadinya kekerasan seksual akan ada dampak terhadap kecemasan dan juga ketakutan. Cara mengatasinya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Namanya tadi nggak jelas juga. Hah? Cikita. Cikita. Saya kira jajan ciki. Jajan saya pada saat pas sekolah tuh ciki gitu ya. Ya Cikita ya. Bagus namanya. Namanya kayak apa? Iya, nama tapi imut nama ciki itu. Orang nggak imut nggak sebut tapi dia. Ya, jadi ini untuk mengatasi terkait sebagai korban pelecehan seksual, jelas tetap berdampak kepada sisi psikologis, ya. Jadi di kami sendiri, adik kita terkait masalah korban, bukan berarti dari pihak kami kepolisian bukan hanya sekedar kita penegakan hukum, ya. Kita di sini juga melakukan pemulihan terhadap trauma secara psikis terhadap korban sehingga dipulihkan. Dan ini gimana ya? Kita juga menggandeng dengan pihak psikolog, ya. Psikolog itu nanti akan langsung melakukan di sini ada istilahnya tuh konseling, ya, konseling kepada korban sejauh mana tingkat dia mengalami trauma sampai benar-benar pulih. Bahwa saya dikhawatirkan nanti gini, pada saat dia sudah menerima atau enggak proses perkara jalan itu pada si pelakunya. Tapi kalau psikisnya yang bersangkutan ini tidak kita selamatkan, nanti akan berkelanjutan sampai ke depannya. Contoh, biasanya kebanyakan korban-korban yang sudah menjadi korban pelecehan itu akan tetap berlanjut. Dikira dia, saya sudah pernah diginikan, ya. Ibaratnya saya, ya tadi mahkota saya sudah hilang. Akhirnya saya semau-maunya, atau juga mau pakai pun saya juga nggak bakalan beban. Itu yang sering terjadi, sehingga kebanyakan ada istilahnya kalau kami di namanya apa? Grup dari LPKA maksudnya ya, lembaga anak itu ada istilahnya itu judi, katanya bilang itu. Judi itu ada istilahnya jual diri. Rata-rata dari remaja-remaja yang selama ini dia pernah mengalami kekerasan seksual baik itu dari orang terdekat, ya, maupun oleh kekasihnya atau pacarnya. Akhirnya apa ya tuh pikirnya dia, saya sudah kayak gini, ya kan? Saya sudah mahkota saya sudah nggak ada juga. Saya dengan cara judi saya dapat uang, dapat keuntungan. Kita terjadi. Maka kalau nggak kita arahkan, nggak kita lakukan konseling kepada pihak bersangkutan, itu akan berkelanjutan sampai ke depannya. Ya, jadi selain penegakan hukum di sini, kami dari pihak penyidik, ya, tetap kita melakukan ada istilahnya itu pemulihan psikolog. Saya gitu ada ya. Oke, terima kasih. Ibu, ada yang lain lagi? Sebelah sini belum, dari sana terus dijomplang nanti ini. Yang sana, perempuan yang di sini. Nah,
Nah, dan senyum terus. Apa nih? Irfan. Nah, lihat ke belakang lagi. Ayo, ini kan rata-rata dari siswa